Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonadara Nuril Ainingsi dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan dengan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan juga irfani. Tetapi sebelum kita membahas tentang 3 pendekatan tadi, sebaiknya kita harus tahu apa sih pembusukan itu. Pembusukan itu merupakan proses alami yang terjadi pada tubuh makhluk hidup setelah kematian. Yang dimana jika di dalam pandangan sains, pembusukan ini merupakan proses biologi yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri, mikroorganisme, dan juga reaksi kimia pada tubuh. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif agama, pembusukan ini tidak hanya dilihat sebagai proses biologi semata, tetapi juga merupakan tanda kekuasaan Allah pada kehidupan dan juga makhluknya. Nah, melalui tafsir ilmiah ini, kita akan mengetahui adanya keterikatan antara Al-Quran dengan pengetahuan modern, yang dimana kita akan membahas tafsir ilmiah mengenai pembusukan dengan 3 pendekatan tadi, yang akan dimulai dengan pendekatan bayani. Jika dilihat dari pendekatan bayani, pendekatan ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang dimana manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah, yang dimana ini juga menjelaskan bahwa manusia semua akan mengalami kematian dan akan kembali sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Nah, yang kedua ini membahas mengenai pendekatan burhani. Pendekatan ini itu berdasarkan pada logika dan ilmu pengetahuan, yang dimana prosesnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, setelah manusia itu meninggal, organnya itu akan berhenti bekerja, dan lalu bakteri itu akan bertugas untuk mengurai tubuh manusia. Nah, menurut pandangan saya, penjelasan dari sisi sains ini malah mendukung penjelasan dari agama, yang dimana hal ini dalam penjelasan agama ini nyata terjadinya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini berdasarkan pada nilai spiritual ataupun nilai batin, yang mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Manusia tidak boleh sombong karena semua hal akan kembali lagi pada Allah SWT. Dari sini kita bisa belajar untuk bisa lebih menghargai hidup dan juga memperbaiki diri. Nah, berdasarkan tafsir ilmiah ini, menurut saya menunjukkan bahwa agama dan sains ini memiliki keterkaitan, yang dimana saling melengkapi. Sains memberikan pemahaman bagaimana sebuah proses terjadi sehingga dapat diterima oleh manusia, dan juga pada sisi agama memberikan makna dan juga pelajaran hidup pada manusia. Jadi melalui 3 pendekatan tadi menjelaskan bahwa kita tidak hanya bisa memahami sesuatu itu dari sisi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dari sisi agama dan juga hikmah kehidupan. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.